Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kurikulum dan pembelajaran di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sipa Nur Padilla dan rekan saya ada Michelle dan Sri Wulan. Yang akan kami bahas yaitu ada 6 poin. Yang pertama, pemakaian kurikulum, model desain, pendekatan dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, kendala atau masalah dalam aktivitas pembelajaran BK. Yang keempat, materi yang disampaikan tentang BK. Yang kelima, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keenam, yaitu kalender akademik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ini menggunakan 3 kurikulum ya sebelumnya. Yang pertama adalah kurikulum 13, yaitu kurikulum 13 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Lalu ada kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini digunakan saat COVID-19. Kebijakan yang diambil pemerintah melalui kurikulum ini yaitu untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Jadi kurikulum darurat ini kurikulum yang dirancang untuk mengantisipasi kesulitan belajar selama pandemi yang dilakukan secara daring. Lalu yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini baru dipakai sekitar 1 semester, kurang lebih 1 semester. Nah, kurikulumnya yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Lalu materi yang kedua yaitu ada model, desain, pendekatan, strategi pembelajaran SMA Ma'arif Terpadu Cicalengka. Yang pertama, model pembelajarannya adalah model pembelajaran project basis learning. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata, yaitu seperti kegiatan praktek kerja industri atau sering disebut dengan prakrin, yaitu untuk kelas 11. Lalu ada model pembelajaran konstekstual, model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Jadi kan di SMK Ma'arif itu kan basisnya SMK, jadi lebih mengutamakan praktik daripada teori. Jadi di SMK ini model pembelajarannya lebih banyak di praktik-praktiknya seperti itu. Baik, dilanjut oleh rekan saya. Silakan. Saya Michelle Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajarannya ini menggunakan model Assur, merupakan suatu formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Nah, menurut Heinrich, model ini terdiri 6 langkah kegiatan, yaitu ada analisis pelajar, menyatakan tujuan, pemilihan metode, media, dan bahan. Dan yang keempatnya, penggunaan media dan bahan. Yang kelima, partisipasi pelajar di dalam kelas. Dan yang terakhir, penilaian dan revisi. Nah, pendekatan gurunya yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai ahli yang memiliki kontrol pada proses pembelajaran mulai dari aspek, organisasi, materi, dan waktu. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Sri Wulan, yaitu mengenai strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan oleh sekolah yang kami observasikan yaitu SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ada 2 strategi. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Jadi strategi ini tuh di mana guru mempunyai peran mendominasi sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi si gurunya tuh menjadi pusat atau senternya, sedangkan siswa tuh menjadi pendengar dan
mendengar dan mengikuti apa yang disuruh oleh gurunya. Strategi yang kedua ada strategi pembelajaran kontekstual. Nah, strategi ini yaitu menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan diharapkan mampu menghubungkan dengan peristiwa atau permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, berhubung sekolah yang kami observasikan itu yaitu SMK, sekolah SMK. Jadi materi atau praktek atau teori yang mereka dapat dari sekolahnya akan dipraktekkan kemudian akan dipraktekkan di dunia kerja mereka. Nah, selanjutnya ada kendala atau masalah dalam aktivitas pembelajaran BK. Yang pertama ada materi tidak sesuai dengan keadaan. Jadi materi yang disampaikan oleh gurunya itu tidak sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Yang kedua ada untuk menentukan program kerja harus menggunakan AKPD di awal, tapi tidak bisa digunakan beberapa bulan kemudian. Jadi misalkan sudah menentukan program kerjanya di bulan ini, tidak bisa digunakan lagi beberapa bulan kemudiannya. Gitu. Ketiga ada membuat materi dan RPL dadakan. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran yang diterapkan. Nah, materi pembelajaran yang diterapkan di sekolah yang kami observasikan ini, pertama ada bullying, kedua ada penghargaan diri sendiri atau memaafkan diri sendiri, ketiga ada seks bebas, yang keempat ada permasalahan remaja. Selanjutnya ada kasus yang sering terjadi di sekolah yang kami observasikan itu yaitu pertikaian antar kelompok dengan kelompok lain. Jadi misalkan kelompok A dengan kelompok B ada pertikaian. Jadi kalau bahasa sekarangnya tuh kayak circle-circlean gitu. Nah, di sini juga ada kalender akademinya dari sekolah yang kami observasikan. Terus ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL-nya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang tidak kami sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.